Selamat pagi pemirsa, kali ini kita podcast kesekian ya. Semoga kita semua dalam keadaan selalu bersemangat. Pak Roy tidak pakai masker, saya nggak pakai masker, kita nggak pakai face shield. Tapi sebelum kesini semuanya sudah wajib antigen. Ya karena buat rapid hasilnya kurang akurat ya. Sekarang kita harus pakai antigen nih Kokoh ya. Setuju. Ya. Telah hadir narasumber di sebelah saya ya. Saya manggilnya Kokoh karena beliau sudah seperti kakak saya. Beliau juga lebih senior di industri direct selling daripada saya. Selamat pagi, Kokoh. Ya, nama lengkap beliau Roy Stanani. Roy Stanani. Beliau adalah salah satu dari Dewan Komisioner APLI. Sebenarnya bukan di masa sekarang aja ya Pak Dewan Komisioner, sudah sejak zamannya Pak Joko Komara. Benar. 2 periode di Joko Komara berarti sudah 6 tahun sebagai Dewan Komisioner APLI. Kemudian sekarang zamannya Pak Kani 3 tahun lagi. Siap. Kalau beliau diperpanjang lagi berarti tambah 3 tahun. Siap. Kurang lebih 12 tahun. Benar. Luar biasa. Pusing Pak. Pusing pasti ada. Nah beliau sekarang kesehariannya selain Dewan Komisioner APLI, beliau juga aktif sebagai pembicara dan narasumber di beberapa kegiatan terkait dengan industri direct selling ya Pak ya. Benar. Beliau juga pernah menjadi narasumber buat kajian-kajian yang bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi. Yes. Itu untuk wilayah Indonesia Timur ya Pak kalau nggak salah. Waktu itu di Kupang pernah dan di Jogja. Kemudian saya kalau tidak salah di Ambon. Waktu itu kita berpartneran dengan Pak Pangamet Tobing mungkin ya Pak. Dan teman-teman juga dari Barreskrim. Dan dari Kemendak Pak Iqbal. Zamannya Pak Iqbal dulu dari Kemendak ya Pak ya. Benar. Jadi Pak Roy ini sudah bukan hal yang aneh kalau beliau dekat-dekat dengan kepolisian, dekat dengan Kementerian Perdagangan, dekat dengan Satgas Waspada Investasi. Terima kasih sebelumnya Kokoh atas kehadirannya di podcast Blak-Blakan ya bersama APLI. Karena judulnya Blak-Blakan berarti ini tidak boleh ada yang disembunyikan. Siap Bu. Jadi berusaha belajar jujur Pak. Belajar jujur. Harus ya Pak ya. Iya. Yang mau saya tanyakan pertama adalah tentang pribadi dulu nih Pak. Sebelum saya ke aktivitas sehari-hari, saya pengen lebih aktivitas Bapak secara pribadi dulu. Pengen tahu nih Pak, sudah punya keluarga ya Pak Roy ya? Sudah, saya anak perempuan 2. Anak perempuan 19 tahun dan 12 tahun. Oke. Istri 1 ya Pak? Istri 1. 1 aja gak bisa habis ya Pak ya? 1. Gak boleh lebih ya. Harus sayang sama istri. Siap. Cara bagi waktunya gimana Pak? Awal-awal di industri ini memang kita Sabtu Minggu kan bekerja ya. Iya. Jadi luar biasa, bahkan kita sering kehilangan waktu luang dengan keluarga. Tapi ya kita pintar-pintar, jadi kalau Sabtu Minggu kita kerja ya Senin kita libur 1 hari. Iya, tapi ya memang zaman dulu ketika anak saya masih kecil ya berasa sih Bu, kita boleh dibilang jauh dari anak. Iya, Senin sampai Minggu kita kerja ya. Iya. Bukannya hal itu hal yang sudah biasa Pak di dunia direct selling ya? Ya, di dunia direct selling justru Jumat Sabtu Minggu itu golden time. Lagi kencang-kencang betul, ya, golden waktu time. emasnya. Jadi ya di sana semua orang berkumpul karena bisnis ini banyak yang part time kan di Indonesia. Iya betul. Masih belum full time. Jadi ya part time mereka Jumat Sabtu Minggu atau bahkan malam hari mereka baru mulai ada waktu luang untuk bisnis ini. Dan kita ya harus meluangkan waktu sampai malam. Iya betul. Pas kebayang deh Pak ya terlalu banyak komplain keluarga yang akhirnya bikin pikiran jadi terpecah konsentrasi. Keluarga mendukung. Ya. Kalau keluarga nggak mendukung ya gimana dong Pak? Ya repot juga Bu. Makanya ditambah lagi selain sebagai seorang bapak dari 2 putri ya Pak ya. Kemudian juga managing director juga ya. Kemudian juga Bapak country manager. Kemudian Bapak juga sering dimintai tolong ya oleh teman-teman anggota APLI buat ya sedikit membantu merevisi berpendapat tentang marketing plan ya Pak ya. Ini bisa digunakan atau tidak gitu. Sebagai verifikator. Itu. Sebelum saya masuk ke area sensitif itu Pak, saya masih penasaran dengan kehidupan pribadi ini sebenarnya. Hobinya apa? Saya hobinya nembak.
Iya, olahraga nembak. Oh, olahraga menembak. Bukan menembak ya Pak ya? Iya, bukan olahraga menembak. Oke. Tapi karena dengan direct sales ini bisa bertentangan, jadi saya banyak absennya di. Bertentangannya kenapa? Waktu? Ya karena waktu tidak ada. Oh, oke. Ya, dan saya hobi kedua hobi motor. Oh, motor besar ya tentunya Pak? Motor besar. Oh, sering ini Harley? Yes, ya saya Harley. Kebetulan masuk klubnya Pak Bambang Sustio juga. Oh, satu grup sama Mas Bambang. Iya. Oke. Berarti sering touring dong Pak ya? Iya, tapi jarang. Jadi saya hanya ini pengelana kota. Oh, pengelana kota. Dari kafe ke rumah. Dari kafe. Sendiri atau per grup Pak biasa kalau lagi jalan? Dengan teman-teman. Grup kecil ya? Iya, dengan teman-teman kita banyak bertemu, berbagai kalangan, ya berteman saja, menarik sekali. Dewan Komisioner APLI, hobinya menembak, terus riding juga motor besar, kemudian juga membagi waktu dengan keluarga, belum lagi dengan pekerjaan. Itu 5 hal yang keseharian Bapak sudah saya bikin bingung gitu Pak. Benar, ya berasa sih Bu. Okay. Tapi orang dari sales itu penuh energi semuanya. Oh. Jadi ya kita ada 24 jam, kalau bisa dari 25 jam kita bikin. Oke. Hobi sudah saya mau tahu gitu kan ya. Kita semua nggak bisa jauh dari hobi apa ya? Ya, benar. Kalau Pak Kani, ketua umum kita Pak, hobinya itu berkuda. Iya. Berkuda. Kalau dia motornya hidup Bu, bisa makan rumput. Motor hidup. Kalau Pak Joko hobinya fotografer. Foto, benar. Kalau Pak Hari tadi hobinya membaca. Oh ya, saya baru tahu. Iya, tapi saya juga hobi membaca Pak. Saya gitu. Bedanya Pak Hari membaca buku, saya hobinya membaca buku tabungan. Wah, itu luar biasa. Saldo aja kan. Makin nolnya makin banyak makin bagus ya Bu. Nah kalau Pak Roy hobinya tadi menembak dan riding. Yes. Jadi kalau saya pribadi melihat 5 Dewan Komisioner APLI ini mempunyai hobi yang satu sama lain saling unik-unik gitu Pak. Iya. Tapi itulah yang membuat APLI lebih beragam ya Pak ya. Benar. Dan kita punya teman-teman di APLI yang juga dulu sama-sama moge. Oh, jadi ada Pak Rudi Lajuari, Pak Kun, kita pernah touring bareng. Oh, Pak Kun Verheyen juga hobi moge ya beliau ya. Nah beliau itu lebih radikal lagi dari kita. Jadi beliau bisa touring sendiri keliling Jakarta. Sendirian? Iya. Ke Bogor, kemana. Oh ini kayaknya harus kita cepat panggil jadi narasumber nih. Harus segera. Tapi kayaknya rada susah Pak. Saya dapetin waktunya susah kata. Beliau mintanya virtual. Itu yang bikin saya repot buat wawancara beliau. Pak Roy, terkait dengan posisi Pak Roy sebagai Dewan Komisioner APLI gitu ya. Banyak pandangan masyarakat memandang kita nih industri direct selling ini negatif. Ya katakanlah ada yang bilang MLM itu haram gitu kan. Yes. Ada yang juga bilang MLM itu lebih banyak kalau di bahasa kita tuh lebih banyak mudorotnya lah daripada manfaatnya. Nah ini mengatasi hal itu apa yang kiat-kiat Pak Roy lakukan sebagai Dewan Komisioner APLI ke masyarakat? Ya, pendidikan Bu. Jadi memang kalau kita melihat negara yang sudah direct sales yang lebih tua dari kita, kita contoh Amerika dan Eropa juga beberapa negara Asia, direct sales itu udah profesional bisnis. Okay. Jadi banyak sekali mereka yang sudah profesi dan bangga. Dan mereka menjalankan tuh full dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu. Dan di Indonesia ini karena perkembangannya masih kita baru 30 tahun ya. Jadi saya ingat banget kalau tidak salah tahun 80-an dibawa masuk oleh Oriflame oleh Pak Kun Verheyen. Itu kalau saya dulu Pak Kun sebelum di MW di Oriflame ya, dan masih berambut depannya. Oke. Kalau kita lihat fotonya beda sekali, masih ada rambut penuh ya. Nah, itu dibawa dari zaman itu sampai hari ini boleh dibilang kita masih muda sekali. Masih 30 tahun lebih. Nah, 30 menuju 40 tahun tentu saja masyarakat masih belajar. Dan memang industri ini banyak sekali yang mendompleng namanya MLM, direct sales, padahal mereka adalah money game, skema piramida, skema Ponzi. Itu yang mereka mengakunya MLM. Dan kemudian menjadikan nama baik MLM buruk. Padahal MLM sendiri, direct sales ini sangat bagus. Dan kita lihat negara maju malah
tambah berkembang. Kita lihat Amerika itu jumlah direct sales itu bukan turun tapi bertambah. Iya. Juga seperti di Jepang, Cina, dan Taiwan, negara yang Korea itu direct sales sangat bertumbuh. Dan profesional di direct sales itu banyak sekali. Oke. Berapa tahun sih Pak Roy itu ada di industri direct selling? Pengen tahu kok sampai pemahamannya tuh dari mulai MLM masuk tuh tahu. Ya, saya banyak belajar. Saya sebenarnya masih termasuk kalau di antara dewan, saya dengan Pak Hari itu saya termasuk kita paling muda. Ya, kalau Pak Kani, Pak Joko, Pak Kun itu, apalagi Pak Kun itu generasi paling tua. Pak Kun kita tahu sama sudah, Bu Yulita. Iya, 30 tahun lebih ya kayaknya. Pak Petrus, Pak Api itu yang generasi pertama itu. Senior ya. Senior banget, itu senior banget. Jadi saya sendiri sudah 14 tahun sebagai profesional di manajemen. Dan dulunya saya juga pernah jadi distributor, istilah dulu. Yeah. Ini saya dengar juga pada saat pemilihan ketua umum APLI kemarin nih Bapak juga kan salah satu calon kuat ya, selain Pak Kani Sumantoro gitu ya. Perasaan Bapak gimana sehingga yang terpilih Pak Kani, tapi Bapak tetap didaulat harus dan dipaksa harus mau menjadi Dewan Komisioner wakil beliau? Senang Bu, karena kita semua berteman. Ya. Bukan hanya sebagai pelaku atau profesional di bisnis ini. Kita benar-benar berteman juga di hari-hari biasa. Dan saya sendiri pribadi mendukung Pak Kani. Karena gimana pun Pak Kani lebih senior dari saya. Ya kita meramaikan aja industri ini, meramaikan asosiasi, mereka industri dengan berpartisipasi. Tapi saya senang sekali Pak Kani menjadi ketua dan beliau adalah sosok yang sangat pas. Apalagi ketika beliau menjadi ketua itu banyak sekali proses yang memang membutuhkan keahlian Pak Kani. Iya. Kalau kita ngelihat dari experience-nya Pak Roy ya, sebelumnya ada di Perfect Nusantara, kemudian ada di Biogreen, kemudian ada di Junes Global ya. Nah ini kan dari perusahaan-perusahaan ini kan sebenarnya mempunyai karakteristik yang berbeda ya Pak ya. Walaupun kalau saya melihat waktu Bapak di Perfect sama ya, dia ada jual food supplement ya Pak ya. Benar. Kemudian di Biogreen Science juga health food juga ya. Benar. Kemudian health food dan skincare. Ya health food dan dan skincare ya. Ada vitamin rambut juga. Benar. Kemudian di Junes juga ada health food dan suplemen. Ada skincare juga. Benar. Nah, saya melihat Pak Roy ini menguasai marketing di beberapa jenis produk ya, selain dia health food, ya dia juga skincare. Menurut sepengalaman Bapak selama ini dari beberapa perusahaan itu, omset yang paling banyak ya menghasilkan selama ini tuh apa sih Pak? Apa dari skincare, apa dari health food? Ya, Indonesia ini sama dengan dunia, memang suplemen masih nomor 1, kemudian sekitar 60-70%, kemudian 40% sampai 30% itu adalah skincare. Ya. Berarti omset Indonesia aja atau seluruh dunia nih Pak? Rata-rata ada omset yang sama. Baik itu masih health food. Baik dunia, baik Indonesia punya karakter yang hampir sama. Ya. Tapi sebenarnya di dalam industri direct sales ini bukan cuma skincare, ada buku. Saya ingat banget, saya mau larat. Sebelum Oriflame itu kalau nggak salah ada MLM Indonesia yang menjual buku. Encyclopedia. Jadi saya lupa nama perusahaannya. Jadi yang pertama di Indonesia itu selain Oriflame adalah yang menjual buku pengetahuan. Jadi tapi bukunya buku real kan Pak? Buku real. Buku yang gimana kan? Ya, jadi berbeda dengan sekarang yang buku digital. Jadi kalau di dunia kita lihat banyak sekali berbagai jenis, bahkan ada yang sampai menjual program produk digital. Oke. Nah, terkait kita bicara masalah produk ya Pak. Sekarang ini kan dalam industri direct selling multi produk banget ya Pak ya. Benar. Bukan cuma jual health food, bukan cuma jual skincare, sekarang juga ada kosmetik yang luar biasa besar ya. Ada Oriflame, ada Jafra. Tapi juga ada produk yang buat PKRT, kebutuhan rumah tangga. Ya, sabun-sabunan. Ya, sabun beneran Pak. Kalau sabunan nggak bisa dipakai. Oh iya bener. Sabun ya, kemudian ada lagi alat-alat
mesin air gitu ya. Iya, mesin air, penyaring udara. Penyaring udara itu kan multi produk ya. Benar. Itu dalam kacamata Bapak seberapa berhasilkah sih produk itu dijual di Indonesia? Ya kita kalau lihat Amway, mereka dari pertama menjual saringan air, menjual penyaring udara, bahkan saya pakai di rumah. Jadi saya juga karena kita dari direct sales, kita berusaha semua dari direct sales kita pakai. Menurut saya semua jalan. Ya kita lihat kalau sekarang penyaring udara ada beberapa perusahaan, penyaring air juga ada beberapa perusahaan dan mereka semua eksis sampai saat ini. Yang menjadi tantangan ke depan adalah mungkin mulainya produk digital. Nah produk digital ini masih tanda tanya. Jadi kadang-kadang karena nggak kelihatan, jadi nggak bisa dipegang, bentuknya nggak ada. Nah produk digital ini menjadi sesuatu hal yang baru. Produk digital. Yes. Kita aja jual produk real aja masih dianggap negatif sama masyarakat gitu ya. Masih adalah sebagian orang gitu ya. Apalagi kalau kita jual produk digital. Nah itu dia. Nah produk digital ini bukannya malah menimbulkan atau bisa dikatakan memicu modus-modus penipuan baru Pak. Nah ini dia. Karena kan produknya digital ya. Betul. Artinya kan orang nggak bisa melihat itu produk itu real atau tidak gitu Pak. Jadi produk digital ini juga banyak sekali yang bermunculan dari e-book digital, software, platform. Nah kita memang sampai hari ini kriteria menjelaskan produk digital ini masih rancu. Nah apakah saya sendiri kalau ditanya saya juga belum mampu menjelaskan. Nah tapi yang pasti kalau produk itu real dan bisa dipakai saya yakin 50% sudah legal. Sudah legal. Tapi kalau banyak juga yang menjual jasa, service, nah itu juga disebut produk digital. Nah ini masih menjadi tantangan kita ke depan. Kita mungkin industri kita baik pemerintah harus bisa mewadahi ini. Nah apakah nanti bentuknya ada kriteria tertentu, ataukah nanti ada pembatasan tertentu. Nah itu perlu diperhatikan. Saya kayaknya lebih tertarik bicara dengan Paro itu nggak bicara tentang bisnis direct selling, tapi saya lebih senang berbicara tentang kasus-kasus ya Pak. Bicara tentang peraturan kayaknya lebih nyambung gitu Pak. Karena seperti kita tahu lah regulasi di Indonesia tentang direct selling ini kan multi regulation ya Pak ya. Benar. Kenapa saya bilang multi? Banyak sekali peraturan-peraturan yang terkait satu sama lain. Apalagi sekarang sudah ada peraturan terkait cipta kerja ya Pak ya. Di mana pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak yang membahas masalah industri kita, nih Pak, khususnya direct selling. Terlebih lagi sudah dikeluarkan PP 29 kemarin ya, PP 29. Yang masih hangat-hangatnya menjadi hot issue gitu ya. Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah terkait produk nih Pak ya, terkait produk kalau kita aplikasikan dengan peraturan terbaru di Kementerian Perdagangan ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan tanda kutip. Kenapa saya bilang tanda kutip? Perusahaan ini sudah memiliki legalitas yang lengkap, ya katakan ya. Tapi menjual produk yang dalam pemahaman saya pribadi itu produk yang mungkin masuk kategori Paro tadi ya, produk digital yang saya tidak melihat real produknya. Tanggapan Paro sendiri dengan perusahaan yang melakukan hal seperti itu apa? Ya, tanggapan saya jelas pemerintah juga harus waspada. Jangan sampai ini menjadi skema piramida berikutnya. Nah, apalagi sekarang dicampur dengan saya juga perhatiin dicampur dengan saham. Nah, saham dan forex ya. Jadi menjual e-book tapi juga nantinya didompleng dengan robot. Didompleng dengan menjual e-book, menjual saham. Nah ini harusnya kan dibaperti Bu. Ada yang seperti ini ya? Saya lihat di lapangan ada. Harusnya perizinannya itu berlapis ya Pak ya? Perizinannya biarpun berlapis saya rasa tidak boleh Bu. Jadi kalau saham itu forex kan ada di Baperti. Nah sedangkan di Baperti pengaturannya tidak ada mengenai ini. Jadi mereka menjual dua produk gitu yang berbeda. Nah tapi juga kita harus perhatiin ini. Apa yang dilakukan pemerintah ke depan untuk meregulasi ini. Juga ada produk-produk seperti video konten yang mulai jadi tren yang baru. Nah ini juga jadi PR kita ke depan. Asosiasi juga harus memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana sih karena digital ini tren yang
terus berkembang ya. Apalagi di zaman pandemi ini semua pakai digital. Ya, kita beli bawang aja sudah lewat e-commerce. Online ya. Ya, online. Kita bisa beli bawang lewat marketplace ya Pak ya? Iya benar. Kita bisa beli terigu lewat marketplace. Nggak usah lah beli hari-hari lah kita beli gelas aja udah bisa lewat marketplace. Benar, benar sekali. Oke, tapi kan marketplace beda jenis industrinya dengan kita kan Pak ya? Dan dilarang kan kita. Iya, memang kita produk MLM tidak boleh ya ada yang dijual di marketplace. Itu udah jelas sekali aturan hukumnya. Nah, terkait juga banyak isu sekarang money game legal dan money game ilegal. Pak. Benar sekali Bu. Iya, banyak sekali yang DM ke sosial media saya, Bu, apa pemahaman Ibu tentang money game yang legal dan money game yang ilegal? Ya. Sepemahaman kita selama ini money game itu ilegal kan ya Pak Roy ya? Benar. Kenapa mereka bisa berpendapat ada money game legal tuh? Itu gimana ceritanya Pak Roy? Kita ingat nggak Bu Ina waktu kita dulu kita roadshow? Ya. Kita nggak menghadapi masalah digital begini. Kita menghadapi itu yang skema piramidanya jelas gitu. Bener-bener skema piramida. Iya. Bener-bener yang nggak ada barang, kalaupun cuma ada barang tapi kamuflase gitu. Iya. Nah sekarang barang itu pun hilang. Oh, oke. Barangnya pun hilang, strukturnya pun hilang, ya bahkan bisa lewat media sosial mereka menjual. Ini yang menjadi tanda kutip sudah mulai berbahaya. Dan saya melihat makin banyak yang mulai menjual melalui seperti WhatsApp, ya, Telegram atau apa, mereka menjual produk-produk yang sebenarnya tidak ada. Nah, money game yang Ibu sebut money game legal itu adalah money game yang punya surat izin tapi tidak menjual sesuai dengan perizinannya. Oh, oke. Ya. Jadi tanda kutip ya Pak ya. Ya. Yang orang sebut money game legal itu ya. Kalau pemahaman saya money game nggak ada yang legal Pak. Money game itu semuanya ilegal gitu kan. Ya kita nggak pernah menghadapi masalah itu 5 tahun 6 tahun lalu. Sekarang ini muncul pendapat seperti itu, pendapat masyarakat bahwa sekarang ada money game yang legal kok. Nah itu dia. Money game legal itu tadi sesuai jawaban Pak Roy adalah sebenarnya perusahaan yang telah memiliki perizinan, hanya saja perizinan itu dipergunakan untuk hal yang berbeda dengan peruntukannya. Berbeda sekali. Contohnya itu tadi ya. Iya. Ternyata diizinnya dia jualan apa, ternyata yang ditawarin dia jualan saham, jualan forex, jualan apa. Ya, jualan forex, saham, atau jualan mungkin komoditi. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat money game dari zaman dulu cuma ganti baju saja Bu. Tapi tidak berubah. Jadi metodenya hanya berubah di bajunya. Apa yang dijual berubah, tapi metodenya hampir sama. Jadi sebenarnya kita harus mulai lampu merah, kita mulai bertanda tanya ketika produk tersebut tidak jelas. Kedua juga kantornya tidak jelas gitu. Nah ketiga perizinannya tidak sesuai gitu. Nah cuma masyarakat umum kan tidak mungkin mana izinnya. Nah ini yang juga terjadi di negara lain. Modern juga negara maju itu juga ada problem money game seperti ini masih terjadi. Nah tinggal kita saya rasa APRI banyak pendidikannya, APRI juga seperti ini, podcast ini kan pendidikan untuk masyarakat lebih tahu. Iya, betul. Berarti sebenarnya kita untuk memperkenalkan itu money game itu sebenarnya sekarang sudah lebih sulit atau lebih mudah? Kalau dulu kan setiap kita sosialisasi tentang hati-hati dengan skema piramida, hati-hati dengan money itu paling gampang kan? Iya. Kita bilang cek perizinannya, ya kan? Kemudian cek produknya, ya kan? Sekarang terbalik ya. Cek perizinan produk ada semua. Cek perizinan ada. Produk ada, ya kan? Ini kita harus lebih smart. Kalau saya rasa kita harus lebih smart dan harus lebih mengedukasi masyarakat. Hati-hati dengan money game baru ya, polanya pola baru. Karena mereka kayaknya bermutasi ya Pak. Jadinya lebih pada pinter pemain money game. Benar. Jadi kita kalau lihat terutama di luar Jakarta, di luar Jawa itu makin sekarang money game itu aktif sekali. Dan mereka menghindari daerah Pulau Jawa yang sudah lebih pintar. Jadi bukan lebih pintar sih, mungkin lebih akses informasinya lebih gampang. Betul. Sedangkan di daerah yang mungkin di luar Pulau Jawa akses informasi susah. Betul. Jadi mereka lebih mudah tertipu jadinya. Nah ini yang harus hati-hati masyarakat umum, apalagi sekarang dengan adanya internet dan segalanya. Masyarakat tuh kalau bisa belajar periksa dulu. Nah tapi problemnya setelah periksa perizinan ada, produk nggak ada. Nah produknya digital atau non digital kita nggak bisa aja. Tapi mekanismenya itu.
Ya, jadi menurut saya kembali lagi, kalau dia menjanjikan uang konstan tanpa ada kerja keras, itu saya yakin sudah pasti money game. Oh, oke. Ya, menjanjikan hanya cukup duduk aja bisa dapat uang, itu saya yakin itu money game. Passive income ya Pak ya? Passive income. Yep. Sebenarnya passive income sebenarnya di industri ini adalah Anda bekerja, kemudian berapa tahun kemudian setelah Anda bekerja, Anda mungkin pensiun, dan income-nya masih ada. Oh, oke. Itu passive income. Tapi sekarang passive income ini disalah kata dengan Anda beli produk, beli paket, kemudian Anda cukup dengan duduk di rumah bisa menghasilkan. Atau ada yang kedua metodenya, mencari 3 orang, nanti Anda dapat kembali uang. Kalau sudah begitu sudah harus lampu merah. Oh, okay. Sudah harus bertanya, ini benar tidak? Mungkin buat orang-orang yang sudah kenal dengan industri kita Pak, dengan direct selling, mungkin itu gampang membedakannya. Gitu. Cuman kalau masyarakat awam, apalagi yang di pelosok-pelosok yang nggak ngerti apa sih skema piramida, jangan kan pemikiran mereka piramida itu kan ibaratnya segitiga berbentuk segitiga gitu kan. Sedangkan muncul lagi istilah money game gitu, muncul lagi istilah money game legal ya kan. Muncul lagi banyak istilah-istilah yang dipergunakan dalam industri kita yang akhirnya masyarakat itu butuh edukasi. Benar. Nah, mungkin nggak ada rencana dari APLI ya, khususnya Bapak sebagai Dewan Komisioner melakukan apa sih ibaratnya roadshow atau edukasi ke masyarakat, Pak? Bapak melihat perlu nggak sih seperti itu? Perlu sekali. Jadi dulu bekerja sama dengan Kemendak atau bahkan APLI sendiri pernah melakukan beberapa kali roadshow yang melakukan pendidikan. Nah, problemnya adalah kami APLI ini kan asosiasi yang non-profit. Dan kami semua bekerja sukarela. Termasuk Bu Ina yang sekjen dan saya yang kita nggak digaji juga kan Pak? Nggak ada gaji, malah kita harus keluar duit. Betul. Kita kemana-mana kita kantong sendiri. Betul. Nah, yang menjadi problem Indonesia ini kan sangat luas, 13 atau 14 ribu pulau dengan 600 bahasa dialek yang berbeda. Dan kita harus kita bisa mencapai kota-kota tertentu saja. Tapi saya yakin dengan adanya perkembangan teknologi sekarang kita bisa mempromosikan seperti contoh mempromosikan podcast ini buat teman-teman bagaimana membedakan money game legal, money game ilegal, ya. Money game pasti ilegal. Money game legal, ilegal plus skema ponzi, skema piramida. Bahkan sekarang skema ponzi dan skema piramida aja ini masih masyarakat belum bisa membedakan. Iya. Ya semoga kedepannya APLI akan lebih mengedukasi masyarakat ya Pak terkait hal ini. Dan semoga juga peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak terlalu menyulitkan industri kita ya, justru harusnya malah membantu ya Pak ya. Bukan malah membantu money game gitu kan. Yes, ya. Jadi money game ini adalah dia menyelip di antara yang legal ini menyelip di antara peraturan, mencari celah di antara peraturan. Karena kita kasihan juga dengan pemerintah kita gitu kan Pak, peraturan dibuat untuk mempersulit ya berkembangnya money game, katakan skema piramida di Indonesia. Tapi yang kena malah kita. Tapi yang kena justru malah kita industri yang sebenarnya adalah direct selling. Ini memang kenyataan Bu. Kita masih menghadapi. Walaupun saya melihat PP yang baru ini 29/2020 ya Bu ya. Ini sudah cukup bagus tapi akomodasi totalnya belum. Belum total mengakomodasi apa yang terjadi di lapangan. Tapi ya kita apresiasi teman-teman kita di Kemendak sudah luar biasa. Saya rasa sudah jauh lebih mereka sudah berupaya semaksimal mungkin sebenarnya Pak ya. Sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan saya melihat memang di semua negara peraturan itu selalu tertinggal dengan teknologi yang ada dan perkembangan zaman yang ada. Betul. Mungkin terkait dengan industri kita Pak. Money game ini berkembang kan juga terkait dengan karakter leader. Ya kan, karakter leader kita yang kadang ketika mempromosikan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu opportunity-nya dikedepankan. Misalnya you ikut direct selling ini, you akan cepat kaya lah dalam 1 bulan you sudah seperti ini gitu kan. Nah sebenarnya pemahaman Pak Roy ya tentang apa sih leader itu harusnya bagaimana sih mengantisipasi hal ini? Ya leader harus hati-hati karena sekarang saya mungkin ini bukan ranahnya saya, ranahnya Bu Ina. Leader itu sudah bisa dihukum ya. Nah itu dia Pak. Iya. Nah dulu itu yang kena pemilik perusahaan, tapi sekarang leader itu sudah bisa kena. Bisa kena dia. Nah ini harus leader harus tanggapi hati-hati, pemain ini harus tanggapi hati-hati jangan sampai mereka terjebak ke money game. Tapi saya kebetulan saya banyak teman-teman di lapangan.
ternyata memang ada yang spesialis money game. Oh, oke. Ya, jadi memang ada pemain yang spesialis money game ya, dan mereka ya mencari money game berikutnya. Oh, oke. Nah, ini harus dibikin kapok, kalau enggak korbannya banyak. Betul. Gitu. Iya. Betul. Jadi mungkin selain target kita adalah mengedukasi masyarakat, kita pun dari APLI wajib mengedukasi leader ya. Yes. Bagaimana menjadi leader yang baik gitu ya, bagaimana leader ini bisa mengedukasi sesuai peraturan gitu kan, dan si leader ini juga harus pintar mendeteksi apakah ini bisnis ini money game atau tidak. Atau bukan, tapi kadang-kadang teribing-ibing untungnya. Iya. Nah ini yang berbahaya, yang untung 1, yang rugi ratusan. Nah, tapi susah Pak ya, karena karakter orang Indonesia kita memang sudah terbentuk pengen cepat kaya gitu. Ya. Jadi ya apalagi di masa pandemi begini kan. Ya ini terbentuk bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sama semua manusia karakternya sama. Kita berharap memang pemerintah atau regulator atau yang pemegang regulasi ini, contoh kepolisian, mampu bertindak tegas terhadap pemain money game ini karena efeknya luar biasa Bu. Efeknya banyak sekali. Saya pernah ketemu orang yang jual sapi, jual sawah. Ibu juga saya yakin pernah ketemu Yang nangis, yang apalagi Ibu waktu itu Bu Ina ke Papua ya, saya ingat banget. Iya, kasus Wonderman. Iya, itu penerbangannya berapa jam Bu? Lumayan lama itu Pak. Tapi demi industri kita, demi nama baik, ya memang harus dijalanin gitu ya. Ini nggak terasa sudah 30 menit lebih Pak Roy. Wow. Biasanya kata kunci yang saya tanyakan adalah menjelang podcast kita adalah saya pengen tahu pendapat Pak Roy tentang apa sih leader yang baik itu? Oh, leader yang baik. Leader yang baik menurut saya, leader ini kan punya orang yang mempercayai dia. Jadi pengikut dia. Sebenarnya dalam bisnis ini bagaimana leader itu dan downline yang kita sebut downline, pengikutnya ini yang kita sebut downline, itu sukses. Kalau leadernya hanya memikirkan diri sendiri kemudian dia tidak berpikir downline-nya sukses, maka industri ini tidak akan jadi. Jadi sebenarnya kita sebut kolaborasi ekonomi. Jadi sebenarnya industri ini sangat hebat, sangat bagus karena kita memberikan kolaborasi kepada satu sukses, semua sukses. Nah, ada teman-teman yang di bawah yang mungkin baru jalan, mereka perlu dibimbing, dibina supaya sukses. Kalau saya kutip Pak Joko kan dia gurunya nggak dibayar sebelum muridnya berhasil. Saya senang sekali itu, saya selalu menggunakan kata itu. Tapi semoga nggak dipaten Pak Joko ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, leader yang baik menurut Pak Roy adalah leader yang mampu menginspirasi, menservis timnya. Yang mampu menginspirasi dan mampu menservis timnya sehingga menjadi lebih baik. Benar. Lebih baik lagi. Mungkin Pak Roy ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait industri kita, Pak Roy? Ya, saya cuma pesan jangan takut masuk ke industri ini karena industri ini sangat menarik sekali dan di dunia Anda bisa lihat sudah banyak yang kalau Anda cari di direct sales itu yang sukses di bisnis ini luar biasa banyak. Ada jutaan orang yang sudah kalau tidak salah ada 30 juta di dunia ini yang terlibat di bisnis ini dan berhasil. Jadi di bisnis apapun ada yang berhasil tidak, tapi tergantung konsistensi kita. Jadi kita kembali lagi industri ini jangan takut-takut, Anda harus mencoba. Kita lihat Malaysia per orang itu sudah mencapai belanjanya kurang lebih 3-4 juta per orang di direct sales. Saya rasa di Indonesia masih per 100.000 ya. Dulu saya pernah lakukan data itu kurang lebih 30.000 atau 20.000. Sekarang mungkin di angka 100.000. Jadi kesempatan dan suksesnya itu masih besar. Dan satu lagi industri ini menarik sekali. Bukan hanya menjual produk. Tapi juga mensukseskan orang lain. Mensukseskan orang lain dan memperbaiki karakter daripada setiap orang yang ikut dalam bisnis ini. Jadi pendidikan terhadap pribadinya juga luar biasa. Saya nggak pernah ketemu di industri lain yang pendidikan kepribadiannya, leadershipnya, diajarin kepemimpinannya itu begitu hebat. Jadi di industri direct selling tidak usah takut ya Pak Pak Roy, karena industri ini mengkolaborasi ekonomi ya Pak ya. Artinya kita bisa mendapatkan penghasilan, kita juga bisa mendapatkan edukasi-edukasi lain, kita juga bisa
mendapatkan pelajaran apa tadi Pak Roy bilang buat mental kita ya, kepemimpinan ya, leadership kepemimpinan, leadership, kemudian bagaimana mengelola manusia, ya, betul. Dan mengelola finansial dengan baik. Jadi saya rasa industri ini industri yang luar biasa. Anda bisa dapat kuliah gratis. Iya, patut dicoba. Iya, dan orang jadi nggak perlu ditakuti. Jadi industri direct selling ini adalah sebenarnya industri yang patut dicoba dan memberikan penghasilan yang luar biasa tanpa harus kita punya kantor yang besar. Ya, karena tapi juga harus diwaspadai. Kita harus melihat. Bagaimana perusahaan yang perlu ditakuti money game. Ya, jadi nggak usah takut dengan industri direct selling kami. Yang harus ditakuti adalah money game. Ya. Sekarang sudah saatnya kita masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih cerdas ya, melihat potensi-potensi kerugian masyarakat. Benar. Mari kita tinggalkan hal-hal yang lebih banyak membawa mudarat buat kita. Sebaiknya kita lebih mencari yang mendapatkan manfaat lebih banyak tentunya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Roy Sanani. Pemirsa, podcast kita kali ini kita sudahi dulu. Semoga apa yang dibicarakan hari ini sangat bermanfaat. Sekali lagi Pak Roy terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Ina.